Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang syarat-syarat seseorang diwajibkan, orang-orang yang diwajibkan Jumaat. Dan di minggu yang lalu kita bahas iaitu tentang di antara syarat-syarat orang yang diwajibkan Jumaat adalah laki-laki merdeka, berakal, sehat, baligh, lalu iqamah, orang-orang yang muqim. Muqim wajib Jumaat, tapi bukan sebagai bilangan untuk mencukupi sahnya Jumaat. Muqim wajib Jumaat, tapi tidak terhitung sebagai bilangan sahnya Jumaat, karena bilangan sahnya Jumaat yang dihitung adalah mustautin, yaitu orang yang sudah menetap, tidak ada rencana pindah. Mereka yang jadi hitungan 40 orang sebagai syarat sahnya Jumaat. Sedangkan muqim tidak dihitung sebagai bilangan itu, karena ukuran muqim seseorang yang berniat menetap di satu tempat melebihi 3 hari itu sudah disebut muqim, dan mereka wajib Jumaat walaupun baru sampai di tempat yang dituju baru 1 hari. Itu yang perlu kita tahu. Jangan sampai mengira bahawa seseorang asal sudah berniat musafir lalu dia membebaskan dirinya dari Jumaat. Tidak begitu. Tergantung niat, berapa hari dia akan menetap di tempat tersebut. Kita melakukan perjalanan ke Medan dan merencanakan untuk menetap melebihi 3 hari, maka di hari pertama sampai di Medan pun sudah wajib Jumaat, karena yang dihitung adalah niat ingin menetap berapa hari. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang menjadi syarat wajib Jumaat, iaitu muqim. Dan ada sedikit tambahan, iaitu tentang as-safar yaumal Jum'ah, melakukan safar di hari Jumaat. Apa hukumnya melakukan safar di hari Jumaat? Artinya sengaja melakukan perjalanan di hari Jumaat. Ada 2 kelompok besar dalam masalah ini. Menurut Hanafi dan Maliki, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, dibolehkan untuk melakukan perjalanan di hari Jumaat
Dan itu berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan yuhramu ala man tajibu alaihi al-jum'ah as-safar qabla az-zawal wa ba'dah. Haram hukumnya bagi mereka yang wajib Jumaat melakukan safar baik sebelum zawal ataupun sesudahnya. Maksudnya zawal itu tergelincirnya matahari sekira-kira 15 atau 20 menit sebelum datangnya waktu zuhur. Itu sudah mulai zawal, jam-jam 12. Jadi yang ingin melakukan perjalanan di hari Jumaat, kalau melakukan perjalanannya sekira-kira setengah jam lagi mau Jumaat, hukumnya haram. Ya, haram. Wa ba'dah, maksud wa ba'dah jam 12 enggak boleh, jam 12 lewat 10 pun tak boleh. Ya, jadi bukan ba'da duhur, bukan ba'da Jumaat. Ya. Illa an tamakkanahu al-jum'ah fi tariqihi aw yatadarrar bi takhallufihi 'an ar-rifqah, kecuali dia meyakinkan diri bahawa dia bisa melakukan Jumaat fi tariqihi, di jalannya. Ya. Artinya dia yakin saya keluar jam 12 dan saya akan lakukan Jumaat nanti di jalan. Jadi boleh keluar dengan syarat dia tidak meninggalkan Jumaat, tapi Jumaatnya di jalan. Kalau yakin segitu bisa dia lakukan, maka tidak mengapa dia melakukan perjalanan dimulai dari jam 12. Atau yatadarrar bitakhallufihi 'anir rifqah, atau baru boleh dia melakukan perjalanan di hari Jumaat sekitaran jam 12 tadi kalau dia terhalang karena menemani atau mengantarkan seseorang karena mudarat. Contohnya pasien harus dibawa jam 12. Itu tidak mengapa keluar jam 12. Ya. Au kana safar wajiban, ataupun harus melakukan safar wajib. Ya. Kasafar li hajjin dhaqa waqtuh wa khafa futuh. Seperti melakukan perjalanan haji. Jadi artinya ada orang yang mau berangkat haji, harus berangkat, pesawat berangkat jam 12, jam 1 misalnya, dan dia harus ke bandara jam 12. Ini perjalanan dia perjalanan wajib. Kalau enggak, kalau bukan karena tinggal pesawat, tapi memang dia harus berangkat. Itu contoh kalau bagi mereka yang jauh. Nah, ini yang model begini baru boleh keluar mendekati waktu Jumaat dalam pandangan mazhab Syafi'i dan baru tidak haram. Tapi seandainya tidak ada maksud apa-apa, sengaja keluar untuk meninggalkan Jumaat, sengaja terbit pukul 12 baik kenang Jumaat, ya, supaya dianggap musafir. Nah, ini pemahaman yang salah. Jadi seakan-akan kalau musafir begitu saja boleh tinggalkan. Tidak. Ada satu hadis dari Ibnu Umar, hadis riwayat Daruqutni, walaupun ada sebahagian yang mengatakannya dhaif, tapi sebahagian mengatakannya kuat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Umar berkata, Rasulullah pernah berkata, man safara min dari iqamah yaumal jum'ah, barang siapa yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya di hari Jumaat, da'an alaihi al-malaikah la yushabu fi safarihi
wa la yu'anu ala hajatihi, ya, maka dia akan ditinggalkan oleh malaikat, tidak ditemani dalam perjalanannya, tidak ditolong dalam hajatnya. Jadi maksudnya orang yang sengaja keluar di hari Jumaat untuk meninggalkan Jumaat, maka ditinggalkan oleh malaikat yang menjaganya. Artinya dia tidak didoakan, dia tidak ditemani, dia tidak ditolong untuk mencapai hajatnya. Karena malaikat, salah satu daripada kebaikan yang Allah beri melalui malaikat yang mendampingi kita itu selalu mengajak kita kepada kebaikan. Kalau kita keluar dari rumah, di pintu rumah itu ada 2 bendera, kata Rasulullah, man kharaja min babihi wa fihi rayatani, barang siapa yang keluar dari pintu rumahnya, maka ada 2 bendera yang standby di depan rumah. Yang satu rayatul malak, iaitu benderanya malaikat. Yang kedua warayatul syaitan, benderanya syaitan. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis sahih. Kalau seseorang berniat baik keluar dari rumah, berniat baik, niatnya baik, mau salat, ikut pengajian, maka yang terangkat adalah rayatul malak. Jadi bendera syaitan segera dikibarkan. Lalu kata Nabi, syaitan menemani orang ini, didoakan, diminta ampun untuk orang ini sampai hatta yarja', sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi ditemani oleh malaikat terus-terusan selama dalam perjalanan. Lalu ada yang bertanya, kalau terus-terusan ditemani di jalan, kenapa dibegal juga? Kan begitu. Ya, ditemani malaikat, maunya kan malaikat bela waktu dibegal, waktu mau masuk jurang. Kan seharusnya malaikat menggeser ban mobil kita supaya enggak masuk begitu. Ini dalam banyak tafsir ketika berbicara tentang ayat-ayat tentang takdir, jadi disebutkan, salah satunya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat, malaikat itu tidak bisa mencegah takdir yang telah ditetapkan pada kita. Dia cuma bisa mengajak kita untuk menghindari takdir. Tapi kalau takdir jatuh, dia tidak bisa mencegahnya. Maka disebutkan dalam tafsir, ketika kita mau, seandainya kita bahaya dalam perjalanan, ini kalau perjalanan menuju kebaikan, kita bahaya, ada mobil di depan, bahaya, tiba-tiba kita yang lalai diingatkan oleh malaikat, di depan ada mobil misalnya gitu. Langsung kita fokus, lalu kita bisa mengelak. Itu bahagian daripada usaha malaikat. Tapi kalau dalam catatan Allah wajib kena, wajib ketabrak, wajib meninggal, atau wajib jatuh jurang, di situ malaikat tidak bisa bertindak apapun. Jadi tetap malaikat berusaha menyelamatkan dengan memberitahu, ini bahaya, ini bahaya, di sini ada lubang. Makanya kita tanyakan kan, kadang-kadang waktu bawa mobil kan roh dari tiba-tiba baru sadar ada lubang, ada yang terperanjat, sedang taha tiba-tiba terperanjat. Itu bantuan malaikat, kecuali yang telah ditakdirkan. Kalau takdir masuk lubang, maka dia tidak akan pernah bisa mencegahnya. Jadi malaikat tu menolong, membisikkan kebaikan. Jadi kalau datang waktu azan di tengah salat, waktu azan salat dalam perjalanan, malaikat membisikkan, sudah berhenti dulu, salatlah dulu. Begitu bisikan malaikat. Nanti isteri yang nyaut, ana payah, lanjut aju. Berarti malaikat tolong, setannya di samping kita rupanya. Itu contoh ibu ya, bukan betul-betul contoh. Kalaupun ada ibu-ibu di Vietnam yang banyak begini, ibu-ibu di sini enggak ada. Nyamanan contoh. Dan Nabi menyambung hadis itu, kalau tujuan perjalanan adalah tujuan perjalanan buruk, selingkuh, mau mengambil uang riba di bank konvensional Medan,
ya, mau melakukan perjalanan dengan bentuk keburukan apapun, maka yang terangkat adalah rayatul syaitan, berkibar bendera syaitan, ditemani oleh syaitan sampai dia kembali ke rumahnya, diberi semangat oleh syaitan, lanjut, yang joget-joget lanjut terus, yang ini lanjut, yang mabuk langsung lanjut, diberi semangat. Makanya orang yang melakukan maksiat itu semangat dan tidak pernah ditakuti oleh syaitan. Mau ke Bandar Aceh melakukan maksiat, contoh, berangkat jam 11 malam sampai di jembatan Senapit jam 3 misalnya, hanaya membacut, yang merencanakan membunuh, mencuri, yang merencanakan maksiat, tak ada rasa takut sedikit pun, ya, karena syaitan tidak mengganggunya dan dibiarkan oleh syaitan. Bodoh sekali syaitan kalau tiba-tiba mengganggunya. Jadi sesama syaitan tidak boleh saling mengganggu, ya. Nah ini makanya yang diberi rasa takut, ya, hanya kena sembahyang subuh turun dari atas ke bawah itu diberi rasa takut, takut ada kuntilanak berdiri, ada pocong loncat-loncat, macam-macam. Nah begitulah keadaan kita. Jadi safar di hari Jumaat, kalau mendekati jam Jumaat haram, kecuali meyakinkan diri dia akan solat di dalam perjalanannya, ya. Kenapa begini dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali? Pertama, kerana hadis tadi dilaknat, ya. Yang kedua, wa hadza wa'idun la yalhaqu bil mubah li'anna al-jum'ah qad wajabat alaihi falam yajuz lahu al-ishtighal bima yamna' minhu kal-lahwi wat tijarah. Karena hari Jumaat itu hari yang telah diwajibkan untuk melakukan ibadah, dan lawan wajib la yalhaqu bil mubah, bukan dibolehkan melakukan perjalanan, tapi wajib ibadah lawannya haram melakukan perjalanan. Jadi tidak boleh, falam yajuz lahu al-istighal bima yamna' minha, maka enggak boleh di hari Jumaat yang melalaikan Jumaat itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang menyebabkan lalainya Jumaat, kallahwi wat tijarah, seperti perbuatan lahwun itu perbuatan sia-sia, ya, pergi hanya mepuja, penting je, padahal dia bisa pergi ba'da Jumaat tapi sengaja dia pergi. Wat tijarah, atau bahkan perdagangan pun tidak boleh melalaikan Jumaat. Seharusnya kan berhenti berdagang, kan Allah mengatakan wazaru al-bay', kalau sudah datang panggilan solat tinggalkanlah jual beli, disuruh berhenti berdagang. Maka orang yang melakukan perjalanan membawa dagangan, seharusnya ketika Jumaat, kalau dia lihat membelah minit dek kena bank, seharusnya dia berhenti, jangan lanjutkan perdagangannya, ya. Jadi ini yang menjadi ketegasan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, ya. Wa kadzalika karaha Syafi'iyah as-safar lailatul Jum'ah. Kalau tadi haram kalau mendekati waktu Jumaat, bagaimana kalau seandainya melakukan perjalanan mulai malam Jumaat? Mazhab Syafi'i mengatakan makruh melakukan perjalanan di malam Jumaat. Jadi mulai dari ba'da maghrib setelah hari Kamis malam Jumaat, masih jauh dengan waktu wajib Jumaat, tapi ada kemakruhan. Wa jaa fil Ihya lil Ghazali, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, man safara lailatul Jum'ah da'a alaihi malakan, barang siapa yang melakukan safar di malam Jumaat, maka dia didoakan tidak baik oleh dua malaikat yang menjaganya. Kenapa begitu? Jadi makruh ini bukan haram, boleh, tetapi karena begitu masuknya hari Jumaat itu, dimulai dari Kamis maghrib, itu hari kemuliaan, hari orang disuruh melakukan amal-amal sunnah,
nanti ke belakang baru disebutkan amalan-amalan sunnah. Di antaranya memperbanyak salawat, kemudian membaca surat Al-Kahfi, lalu bersedekah banyak-banyak. Jadi mulai masuk malam Jumaat itu orang hendaknya jangan lalai dengan kehidupan dunianya. Maka yang lalai sengaja malam Jumaat akan berangkat, ini kemakruhannya ada, kecuali dia berangkat karena kewajiban atau mengunjungi istrinya yang lain. Di minggunya jatah di Banggui, minggu ke jatah di Damiang. Dia perginya habis maghrib, Kamis habis maghrib. Itu kalau perjalanan yang begitu tidak mengapa. Nah, begini dalam pandangan mazhab Syafi'i, kecuali sudah disebutkan di minggu yang lalu, kecuali dia melakukan perjalanannya sebelum solat subuh. Artinya walaupun tadi kan enggak boleh pergi kalau mendekati jam mau melakukan Jumaat, tapi kalau dia berangkatnya sebelum waktu azan subuh di hari Jumaat itu, maka bebas dia boleh meninggalkan Jumaat. Jadi memang harus berjalan, maka boleh meninggalkan Jumaat, dia lewati satu masjid ke masjid yang lain, lalu dia ganti dengan solat duhur qasar atau dia jamak, terserah. Itu kalau dia keluar dari rumahnya sebelum subuh di hari Jumaat. Tadi mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan tidak mengapa melakukan perjalanan di hari Jumaat. Jadi qala al-Hanafiyah, murid mazhab Hanafi, la ba'sa bis safar yaum al-jum'ah idza kharaja an umranil masr qabla dukhul waktu duhur. Tidak mengapa seseorang melakukan perjalanan di hari Jumaat kalau dia bisa keluar dari kampungnya, dari batas kampungnya sebelum masuk waktu duhur. Jadi sebelum jam waktu duhur boleh keluar, kata mazhab Hanafi. Syaratnya ketika azan duhur dia sudah tidak lagi berada di area kampungnya, sudah harus keluar dari tapal batas kampung. Wasahih annahu yukrahu safar ba'da zawal. Tapi kalau mendekati Jumaat, mazhab Hanafi tetap mengatakan makruh. Tetap mengatakan makruh. Kalau Syafi'i dan Hambali tadi haram. Maliki juga begitu, boleh safar di hari Jumaat sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, tapi makruh kalau sudah zawal. Ini yang perlu kita tahu tentang melakukan safar di hari Jumaat. Jadi kesimpulannya apa ni Bapa dan Ibu yang Allah muliakan? Menyejut dah planning perjalanan baura Jumaat. Jangan melakukan perjalanan jauh di hari Jumaat kecuali betul-betul ada kebutuhan yang mendesak. Jadi semua imam-imam mazhab ini membicarakan ini karena kemuliaan Jumaat. Jumaat itu selayaknya kita menghidupkannya dengan ibadah, dengan ibadah. Maka kan kalau ini dibolehkan begitu saja tanpa kemakruhan, maka untuk apa hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang datang di hari Jumaat di awal waktu dapat pahala seperti menyembelih seekor unta. Maka tidak bermanfaat hadis itu seandainya dibolehkan keluar di hari Jumaat begitu saja. Berarti enggak penting pahala-pahala itu. Maka ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Baik. Jadi syarat ketiga, syarat yang sudah kita bahas tentang muqim dan makruh melakukan perjalanan di hari Jumaat kecuali setelah zawal menjadi haram. Syarat keempat, syarat berikutnya, orang yang wajib Jumaat adalah as-salamatu minal a'zar, selamat daripada penghalang atau uzur. Jadi boleh tidak Jumaat kalau ada uzur, baru boleh enggak Jumaat
kalau ada penghalang, uzur. Ya. Siapa yang dibolehkan tidak Jumaat? Fala tajibul jum'ah ala maridhin li'ajzihi an zalik. Yang pertama, dibolehkan tidak melakukan solat Jumaat atau tidak pergi menghadiri Jumaat bagi orang yang sakit yang sudah lemah, li'ajzihi, karena lemahnya, sakitnya sakit yang melemahkan, boleh tidak Jumaat. Itu orang pertama. Jadi bahasa li'ajzihi itu menunjukkan tidak berlaku bagi sakit yang tidak lemah. Contoh, kurap, cemekam, panu, apakah najak Jumaat ron lu nak kurap nyanjit tanpa ju. Kalau kita tanya sama anak, kenapa enggak Jumaat nak? Ada ini tadi, ada sakit di betis begini, enggak melemahkan. Kita lihat amal saja. Haram tidak pergi Jumaat, kecuali yang melemahkan. Demam itu melemahkan, kolesterol itu melemahkan, sakit ule-ule, asam urat juga begitu, enggak bisa jalan kan. Itu penyakitnya yang intinya baru boleh bebas dari Jumaat kalau tidak lemah. Maka ibu-ibu ingatkan suami yang selalu coba-coba untuk berpura-pura lemah. Bagaimana? Menyona yang demo-demo minta laku lain. Boleh. Yang jadi masalah abang itu walaupun lemah tapi isi dompetnya tebal. Itu yang jadi masalah. Apakah anda minta laku lain? Ustaz, walaupun benar-benar kaya ke, peng belanja nak create. Makanya orang susah berpisah. Karena kunci hidup dalam keluarga itu salah satunya adalah dompet. Memang begitu sudah fitrahnya. Jadi ini sakit yang boleh tidak Jumaat. Yang kedua, wa mumarridun in baqiyal marid dha'ian. Boleh tidak Jumaat orang yang merawatnya. Sakit boleh tidak Jumaat. Yang merawat orang sakit itu, kalau kira-kira orang sakit itu tidak bisa ditinggalkan, maka orang itu pun boleh meninggalkan Jumaat. Nah, ini semua berarti urusan yang berhubungan dengan pasien, baik itu dokter, perawat, yang pasien nggak bisa ditinggalkan dan nggak ada ganti. Dokter pas mau pergi Jumaat tiba-tiba datang panggilan gawat darurat, ada orang yang butuh operasi, butuh ini segera, maka dokter boleh meninggalkan Jumaat. Makanya salah satu kelebihan jadi dokter adalah boleh meninggalkan Jumaat. Kecuali kita berniat jadi dokter untuk tidak solat Jumaat, itu yang tidak boleh. Perawat bagaimana? Kalau nggak ada perawat perempuan, nggak ada yang ganti, cuma dia tugas piket di hari itu dan khawatir pasien berbahaya, tidak ada yang lapor atau macam-macam, maka dibolehkan meninggalkan Jumaat dan menggantinya dengan solat duhur. Walaupun setiap Jumaat begitu, tapi bukan dibuat-buat, memang menan kejadian ini. Untungnya perawat hari ini banyak perempuan. Jadi kita pun yang laki, jangan cari pekerjaan yang kira-kira meninggalkan ibadah. Jangan cari pekerjaan yang kira-kira dengan pekerjaan itu tertinggalnya suruhan Allah, karena itu juga menjadi tipu daya kita bagi laki-laki. Lalu orang ketiga, wa syekhun fani, dibolehkan tinggalkan Jumaat seorang yang syekh yang sudah tua, yang fan itu sudah hai kejali lemah dat mendekati jawai, mendekati pikun, tak bisa pergi lagi, itu boleh tinggalkan Jumaat. Dia ganti dengan duhur kalau dia masih sadar. Tapi kalau dia sudah pikun, jawai, kalau dia sadar, salat, enggak sadar, gugur. Kecuali dia menyadari bahawa dia enggak sadarnya sebentar, maka tunggu waktu sadar, qadha
salat yang tertinggal, kecuali Jumaat ganti dengan Zuhur. Lalu orang keempat yang boleh meninggalkan Jumaat, wa khaifun ala nafsihi aw malihi, orang yang khawatir kalau dia pergi Jumaat maka akan mudarat pada nyawanya atau hartanya. Maksudnya ini dia mungkin dapat ancaman dibunuh, atau dapat mendengar berita sedang musim rampok, dari rumah dia menuju ke masjid, area-area yang berbahaya. Kalau dia yakin itu terjadi, maka dia boleh tinggalkan Jumaat. Tapi hari ini mungkin tidak sampai segitu kejadiannya. Dulu di masa jahiliyah memang setiap kafilah itu bisa merampok. Kehidupan jahiliyah itu satu kafilah bisa merampok kafilah yang lain. Begitu gaya hidup jahiliyah, saling merampok, saling membunuh. Kedatangan Nabi adalah rahmah yang menghilangkan semua penyakit-penyakit di jahiliyah itu. Au li khaufi gharib, ataupun orang itu khawatir dengan tindakan orang yang menagih hutang. Kan bayar hutang wajib, tapi rupanya ada ancaman dari yang menagih hutang, menyo aku temeng waktu Jumaat kanging ke. Karena harapan orang yang mau nagih hutang, harapannya untuk menagih di waktu Jumaat. Dia telefon duluan, nyo menyo kata bid waktu Jumaat kanging dia apa? Di saat itu malah menyebabkan boleh tidak Jumaat. Yang wajib hutang bayar, yang hutang tetap bayar, cuma karena ancaman itu menyebabkan boleh tidak Jumaat. Bagaimana caranya supaya tidak diancam? Ya bayarlah. Makanya kadang-kadang mengancam orang tidak bayar hutang itu bukan sebuah kesalahan, Pak. Boleh. Nah, hadis, saya tidak hafal lagi matan hadisnya. Dalam kitab Az-Zawajir disebutkan, saya cek hadisnya pun sahih, benar. Menagih hutang dari orang yang berhutang itu sampai menghilangkan kehormatannya boleh. Maksud menghilangkan kehormatan yang biasanya kan kita baik-baik, menyona rezeki, kalau ada rezeki bolehlah dibayar tiap bulannya begini terus baik-baik. Sudah 4 tahun 5 tahun enggak dibayar-bayar, uang kita di tangannya, kita mau buat ini enggak bisa. Maka di saat itu kata Nabi, tagih dengan menghilangkan kehormatan, ancam sampai keluar caci maki, kita suruh kejar anjing, kejar babi, kita sewa anjing untuk kejar dia, pokoknya sampai menghilangkan kehormatannya, dibolehkan untuk menagih hutang bagi mereka yang tidak ada rencana bayar hutang, dan itu wajar terjadi. Makanya orang hendak bayar hutang itu sebenarnya pencuri, cuma cara dia mencuri unik. Dia datang dengan air mata, datang menghibah-hibah, ketuk pintu baik-baik. Pencuri yang sejati datangnya di malam hari, tunggu orang tidak ada di rumah, itu pencuri sejati. Pencuri dari hutang datangnya di siang hari, tunggu orang kapan ada di rumah. Jadi dia nggak datang di malam hari, dia datang siang hari kapan ada orang di rumah. Waktu datang, Masya Allah, luar biasa, menghibahnya begini, ayah begini, ibu begini, Setelah kita kasih 4 tahun, wang kita di tangannya tidak dibayarkan. Jangan hambo juga, menyom berempok tanpa juga berjalan. Jangan sampai kita lebih takut dari orang yang tidak bayar hutang. Ketemu sama dia, kita yang lari-lari ke sana, lari ke sini. Kita lebih berhak menagih hutang kita daripada dia memakan harta kita. Oh, mau bebaskan, itu urusan kedua. Namun dalam agama, yang disuruh bebaskan adalah hutang dari orang yang tidak sanggup bayar hutang dan jujur. Itu disunnahkan bebaskan. Dulu pinjam sama kita 1 juta, hari ini kita lihat dia betul-betul bangkrut, tapi orangnya jujur. Dia lapor, maaf, long hana pengli, long bayar, nanti kalau sudah ada uang saya langsung bayar. Memang kita lihat kenyataannya begitu, miskin dia, tidak sanggup lagi bayar. Apa kata Allah yang model begitu? Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau engkau
mendapatkan orang yang berhutang kesulitan, zu usrah, jatuh dalam keadaan kesulitan, bangkrut usahanya, dan dia jujur melaporkannya, fanadhiratun ila maisarah, berikanlah dia banyak-banyak keringanan. Yang suruh beri keringanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang suruh, berarti Allah menyediakan pahala bagi yang meringankan hutang orang yang tidak sanggup bayar. Lalu Allah sambung, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya engkau sedekahkan hutangmu bagi dia yang enggak sanggup, yang si amanah yang enggak sanggup itu lebih baik, kata Allah. Makanya memaafkan hutang bagi yang enggak sanggup bayar, itu jaminannya Pak surga. Jaminannya surga. Ketika Allah menyebutkan itu lebih baik seandainya engkau tahu, Allah enggak sebutkan surga. Maksud Allah, seandainya engkau tahu ku berikan surga bagi yang memaafkan hutang, maka semua engkau akan memaafkan hutang. Itu janji Allah. Bagi siapa itu Bapak Ibu? Bagi yang jujur dan tidak sanggup bayar lagi, maafkanlah. Jadi maafkan itu pegah. Karena orang aneh hari ini memaafkan, dia bukan bilang sama orang yang berhutang, dia bilang sama tetangganya, kalau pemaaf hutang Pak Ji, sudah saya maafkan. Sama yang berhutang enggak dia bilang sama semua orang yang lain, kalau pemaaf ke bah menan ke dia, kalau pemaaf. Begitu datang orang itu hantarkan hutang, dia baru bilang, sebenarnya kalau pemaaf cuma menyokatuk lagi nya ke kerun terima ngajulah menyokah menan. Itu bukan memaafkan namanya. Yang namanya memaafkan, telepon kasih tahu ahli waris kalau dia meninggal, telah saya maafkan, surga milik kita. Yang hilang 1 juta, yang dibayar puluhan miliaran dari apa yang kita berikan. Kenapa Allah senang sekali dengan orang yang begini? Karena salah satu sifat Allah adalah afuun. Allah itu maha pemaaf. Maka Allah yang melihat ada orang yang punya sifatnya, sedikit sifat Allah pada dirinya, Allah akan menyayanginya. Balasannya nanti itu lebih dahsyat. Seandainya orang lihat balasan Allah, maka dia menyesal tidak memaafkan hutang bagi orang yang tidak mampu bayar. Nah, itu kategori pertama dari orang yang tidak mampu bayar. Tetapi kalau berhadapan dengan penipu, berhutang, kita lihat mobil dia pakai expander, gerai-gerai di depan rumah kita lagi Pak, rumah semakin tinggi, waktu umrah dia posting, waktu umrah dipostingnya di Facebook, alhamdulillah ini umrah keempat. Lah kita kayak lihat ase ke umrah ke per utang ke anak kebaya. Kan? Ini orang begini, ini yang tadi dimaksud, hilangkan kehormatannya. Ketok pintu rumahnya, me parang-parang aja Pak. Me parang bayar bahan. Kalau enggak bayar, expandernya hancur. Boleh tidak? Boleh. Hancurkan sesuai dengan jumlah hutang. Dibolehkan. Itu kalau berhadapan dengan penipu sampai dia bayarkan. Jadi mengancam, menghilangkan kalimat-kalimat baik dari lisan kita, itu dibolehkan bagi si penipu. Ini jangan sampai terbalik. Kita yang menghindar-hindar sampai kita akhirnya merasa alah bah menan hai dah fikir dong kok bagi hutang hai bayar. Lalu kita mulai merasa takut, ketemu pun enggak berani. Ketemu di pasar kita yang cari jalan lain, padahal mau beli bawang udah ke pasar Engkut gara-gara menghindari dia. Jangan begitu Bapak Ibu, jangan begitu. Harus lebih berani kita. Ini saya belum cerita berapa orang yang sudah saya pukul gara-gara tidak bayar hutang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang contoh. Dan lanjut, kapan orang boleh meninggalkan Jumat lagi, iaitu wa'abdun, seorang hamba budak. Budak boleh, karena dia dimiliki oleh tuannya. Maka yang disuruh oleh tuannya, kamu jaga rumah, kamu begini, kamu begitu, maka dia tidak bisa Jumat, dibolehkan kalau tuannya mempekerjakannya.
Tapi kalau tuannya mengizinkan, pergilah Jumaat. Lalu dia tidak pergi setelah diizinkan, itu dosa. Jadi abdun di sini, abdun masyghul bi khidmati maulah, budak yang disibukkan dengan berkhidmat pada tuannya. Kata tuannya, pulang saya Jumaat, pokoknya ini kayu bakar sudah habis dipindahkan. Di situ boleh dia tidak Jumaat kalau dia khidmat kepada tuannya, ya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi budak-budak. Pembantu tidak berlaku. Pembantu bukan orang yang dimiliki. Kalau kata majikan harus cuci baju begini-begini katanya, itu pembantu nggak boleh taat kepada orang yang menyuruhnya, karena bukan orang yang dimiliki, dia dibayar. Kemudian boleh tidak Jumaat lagi, iaitu al-a'ma illam yajid qaidan. Orang buta boleh tidak Jumaat kalau tidak mendapatkan orang yang menuntunnya. Nggak ada yang menuntun, nggak ada yang bawa, boleh tidak Jumaat. Orang buta nggak ada yang menuntunnya untuk pergi Jumaat, maka dibolehkan untuk tidak pergi Jumaat. Hari ini banyak yang tidak buta, tidak tahu jalan ke masjid di hari Jumaat. Maka Allah butakan mereka di akhirat. Tunggulah orang-orang yang hari ini sengaja melalaikan Jumaat, padahal tidak ada uzur di cacatnya tubuh, maka Allah akan buat mereka cacat di akhirat. Dan ini bahaya, ancaman-ancaman ini bahaya. Cukup banyak orang hari ini enggak Jumaat lagi, Pak. Cukup banyak. Begitu juga wala tajibu ala maflujur rijli wa maqtu'iha, dibolehkan bagi orang yang cacat, yang tidak bisa pergi, contohnya terpotong kakinya, tidak bisa pergi, naik Honda nggak bisa, itu dibolehkan untuk tidak Jumaat, ya. Kemudian wa mahbus, dibolehkan tidak Jumaat orang yang tertawan, mahbus, ditawan, dikurung dalam rumah, atau dia tertawan oleh musuhnya, maka tidak berdosa baginya ketika dia tidak Jumaat. Kemudian dibolehkan tidak Jumaat wa ma'zur bi masyaqqati matarin wa wahlin wa saljin, dibolehkan tidak Jumaat kalau keadaan sangat lebat hujan, jadi tertahan oleh cuaca, terlalu lebat hujan, ya. Salat 5 waktu itu kalau sudah hujan boleh tidak berjamaah, bukan boleh enggak solat, boleh tidak berjamaah. Kalau dia ahli jamaah hari-hari, tapi tiba-tiba hujan lebat, dia tidak bisa pergi, Pak. Lebat sekali hujan, dia solat di rumahnya, pahalanya pahala jamaah. Kalau dia memang ahli jamaah, tertahan karena hujan. Nabi SAW dalam banyak riwayat, ketika hujan, cuaca tidak mungkin orang pergi ke masjid, Nabi menyuruh tambahkan kalimat sallu fi buyutikum. Jadi muazzin menambahkan kalimat setelah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ditambahkan kalimat sallu fi buyutikum. Dalam hadis yang lain sallu fi rihalikum, kata Nabi, disuruh tambahkan pada muazzin. Ini kalau kita suruh muazzin hari ini, enggak berani suruh, Pak. Kenapa? Karena orang hari ini itu ada banyak pilihan. Ada mantel, ada mobil. Nya rojih bak belum motor ke pun nak belum motor, meno je, kata dia. Ni beli mobil ni, nanti kalau seandainya hujan tetap bisa pergi Jumaat. Kalau ada pengajian hujan tetap bisa datang pengajian. Seketika sudah beli mobil, begitu hujan enggak Jumaat, pakai sayang motor, sayang mobilnya, baru dicuci pun tadi. Dulu bak blow sang-sang kena ajak Jumaat. Setelah beli mobilnya yang dia sayang-sayang. Yang model-model begini tunggu mobil itu Allah hilangkan kembali. Mobil ada tapi enggak pergi Jumaat. Gunakan fasilitas itu untuk mendekat ke Allah. Jadi Allah beri, itu Allah dah beri ni, sengaja gepeik gaji, sengaja Allah buat dapat sertifikasi, kan? Bisa belilah mobil, alhamdulillah bisa beli. Itu Allah beri untuk apa? Untuk mendekat ke Allah.
Maka gunakan fasilitas itu untuk mendekat, jangan menjauh dari Allah. Gecoklah benda. Ini berlaku enggak Jumaat kalau hujan, memang enggak ada fasilitas yang sekira-kira kalau sampai di masjid dia basah kuyup. Di situ boleh tidak pergi Jumaat. Tapi bagi yang Allah beri nikmat mobil, itu enggak berlaku, Pak. Tetap dia harus terjun itu. Dia harus tembus itu ke masjid. Nanti turun dari mobil bagaimana, Ustaz? Kena payung. Payung lebih murah daripada mobil. Masa mobil 250 juta sanggup? Payung 25 ribu yang enggak sanggup. Itu semua menjadi penglihatan Allah pada kita. Seberapa serius kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan itu akan berakhir dengan kematian. Maka sebelum kematian datang, berjuanglah untuk tetap bersama Allah. Wa wahlin juga boleh kalau cuacanya bentuknya banjir, lumpur, hujan enggak ada, baru selesai hujan. Tetapi jalan menuju ke masjid dipenuhi dengan lumpur yang kira-kira kita enggak bisa tembus lagi itu. Enggak bisa tembus, enggak ada jalan lain. Enggak aman kita Jumaat penuh dengan lumpur sampai sebetis lumpur atau banjir, dibolehkan tidak Jumaat. Wasaljin atau turun salju. Turun salju di daerah-daerah bersalju itu, salju itu memang berat, Pak. Teman saya yang di Maroko itu daerah bersalju, di ujungnya bersalju. Itu kalau turun salju memang kadang-kadang sampai 1 meter tenggelam aspal. Itu di atas rumah seng itu kalau bersalju, kata teman ni, kalau besok pagi enggak ditarik, malam bersalju, besok pagi enggak ditarik, tunggu malam kedua bisa runtuh rumah. Punuh dia ada seng. Itu di tempat-tempat bersalju begitu. Baik. Jadi itulah keadaan yang boleh tidak Jumaat. Begitu keadaan yang boleh tidak Jumaat. Maka tidak sembarangan orang boleh meninggalkan Jumaat. Dosa besar meninggalkan Jumaat. Jadi ini menjadi syarat-syarat siapa yang wajib pergi Jumaat. Baik, saya berhenti dulu di sini. Ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ditambah, silahkan. Sebelum kita melakukan solat, 5 menit lagi sudah boleh solat ya Pak Sabri ya? 5 menit lagi ya. Silahkan Bapak kalau ada, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Belum lebih senang menyuhana karena aman bagi saya, kan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Tumben tidak ada. Biasa haji Pak Minto, biasa haji langsung Pak Airil ya. Okey, baik. Oh, alhamdulillah. Kalau kita pergi ke luar negeri, yang harus dilihat dulu niat berapa lama kita pergi. Itu yang harus dilihat dulu. Karena masalah boleh meninggalkan Jumaat, tidak boleh meninggalkan Jumaat, sampai melakukan solat yang diringankan, itu semua bergantung pada niat. Jadi lihat dulu niatnya, Pak. Berapa hari mau ke Malaysia? Contoh, kalau kita tanya, Bapak berapa hari mau ke Malaysia? Oh, rencana seminggu, Ustaz. Kalau rencana seminggu berarti sudah di atas 3 hari. Begitu sampai di sana, maka tetap wajib Jumaat karena sudah dihitung mukim. Karena yang namanya mukim dihitung dari niat. Merencanakan menetap di satu tempat, di satu destinasi melebihi 3 hari, itu sudah dihitung dia merencanakan mukim. Sampai di Malaysia wajib Jumaat. Misal sampai di hotel ni, belum sampai, pas hari Jumaat, malam sampai, besoknya hari Jumaat. Tapi kita posisi di hotel, misal contoh di Malaysia, wajib Jumaat karena dihitung sudah mukim. Rencananya memang melebihi 3 hari. Tapi kalau berhadapan dengan kota yang tidak ada masjid, maka gugur lagi. Itu karena mudarat. Misal kita perginya ke Israel, misal, kan? Atau Hodaja yang kira-kira hanya masjid, tak ada yang dirikan Jumaat, maka gugur Jumaatnya, ganti dengan duhur sendiri.
Tapi bagi tadi yang merencanakan mukim di daerah yang ada masjid tetap wajib Jumaat. Tetap wajib Jumaat. Kalau niatnya kurang dari 3 hari, mau ke mana Pak? Ke Malaysia. Kapan pada umrah rencana? Tinggal kalau balik. Jadi dia pergi Malaysia, begitu sampai ke bandara, pesan pesawat lagi, balik lagi misalnya contoh. Kerana but bangai kan. Tapi dia merencanakan kurang dari 3 hari. Jadi dari 1 sampai 3 hari. Kata dia ni mungkin anak truk lehoro ka balik kan. Yang model begini, maka dia tetap dihitung sebagai musafir, tidak dihitung sebagai mukim. Bolehkah dia meninggalkan Jumaat? Dibolehkan kalau perjalanannya memang menyulitkan dia untuk Jumaat di tengah jalan. Jadi susah dia melakukan Jumaat di perjalanan karena dengan pesawat kan tak bisa berhenti pesawat di tengah-tengah. Dan kemudian sampai di sana pun dia gabuk-gabuk urusan. Jadi saat seperti itu bisa gugur karena dia tidak berniat untuk menjadi mukim. Karena hitungan mukim itu yang berniat menetap melebihi 3 hari. Jadi kondisi itu benar-benar kondisional di tempat. Jadi kalau keluar negeri boleh meninggalkan Jumaat, kalau enggak ada yang berikan Jumaat. Jumaat enggak bisa diganti, dilakukan di rumah. Enggak bisa pun dibuat sesama rombongan musafir. Enggak bisa. Baik, kira-kira begitu. Masih ada Bapak Ibu? Ada yang nanya satu lagi. Ya, silakan untuk tentang yang Pak Ustaz bilang tadi, untuk menagih hutang boleh dengan membuat malis. Dan ini mungkin jadi dilema Ustaz, karena yang membuat dasar hukum di kita tidak berdasarkan hadis yang tadi itu yang Ustaz bilang. Karena begitu sampai di penegak hukum yang berlaku hukum sambo kan gitu. ya. Ini berkontradiktif dengan hukum agama gitu. Itu bagaimana cara ininya? Ya. Hukum dunia memang kadang-kadang tidak sesuai dengan hukum agama, karena yang membuat hukum pun orang-orang yang memang tidak faham agama. Kita hukum di Indonesia ini kan hukum Belanda, Pak. Undang-undang itu kan berasal semuanya dari urunan-urunan Belanda. Ketika bermasalah, misal kita mempermalukan orang yang tidak bayar hutang, kita mengambil tindakan yang agak sedikit keras. Ketika dilapor ke polisi, yang kena kita, hutang kita sudah tidak dibayar ratusan juta bertahun-tahun, dan tidak bayar hutang sampai hari ini nggak bisa diselesaikan melalui ranah hukum, nggak masuk ke pidana, nggak masuk ke perdata. Begitu kita melakukan tindakan kekerasan, dilapor, kita tendang rumah pintu orang, lapor, yang kena katanya. Itulah hukum dunia. Makanya hukum dunia itu kadang-kadang perlu banyak sabar menghadapinya, karena memang tidak akan menemukan keadilan dengan hukum dunia. Kita ini baru benar-benar menemukan keadilan ketika di bawah perlindungan ahkamul hakimin, iaitu sebaik-baiknya hakim, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita khawatir kalau kita bertindak agresif menyebabkan kita harus masuk ke penjara atau masuk ke ranah yang memudaratkan kita, maka di saat itu bersabar, menagih dengan lisan yang keras boleh. Lalu tidak dibayar juga, maka jangan maafkan. Orang yang semangat-semangat nggak perlu dimaafkan. Beda dengan orang tadi, Pak. Boleh katakan kepada dia, utangkah hana maaf, di akhirat kita bertemu kembali. Jadi yang kita rugi nggak ada, Pak, cuma perlu sabar sebentar. Sepeser pun nggak rugi. Hadis-hadis Nabi menyebutkan ada golongan orang sudah berhadapan dengan Allah, dia membawa banyak kebaikan, zakatnya, salatnya, sedekahnya, banyak sekali kebaikan, umrahnya tadi yang 4 kali tadi itu, banyak dia beri. Kadang-kadang dia beri wakaf sana, wakaf sini, berhadapan dengan Allah. Lalu datanglah orang-orang yang pernah dia sakiti, baik yang dia sakiti dengan mengeluarkan darahnya, yang dia sakiti dengan lisannya, sampai dengan urusan harta. Datang orang yang tagih hutang, kita datang, Pak, nanti
Itu pasti kejadian itu. Datang lalu kita mengatakan fulan tidak bayar hutang saya 200 juta di dunia. Apa yang Allah lakukan? Allah ambil kebaikannya yang umrah 4 kali tadi, itu rupanya pahalanya semuanya untuk yang bayar, untuk yang berhutang, untuk yang memberi hutang. Enggak cukup terlalu ramai, terlalu banyak hutangnya, ramai sekali orang yang ditipunya, dia lari sana lari sini, ramai sekali. Habis kebaikannya, semua pahalanya habis untuk bayar hutang. Kan di saat itu kita enggak perlu uang, kita yang perlu kebaikan untuk masuk surga. Ketika habis kebaikannya, maka Allah ambil keburukan kita. Jadi kita yang beri hutang ni kadang-kadang ada dosa juga. Allah ambil dosa kita, dicampakkan kepadanya. Kita selamat dari calon neraka menjadi surga, dia dari calon surga menjadi neraka akibat tidak bayar hutang di dunia. Makanya bolehkah tidak memaafkan orang yang menipu, tidak bayar hutang? Boleh, Pak. Jadi ada orang begini, aneh orang kadang-kadang begini, awak tak pegah hang ko pemaaf dong, hang ko pemaaf. Kata orang apa? Baik lagi nyan hai. Hanjut tanya lagi nyan di dunia. Itu salah nasihat. Itu nasihat itu boleh kepada orang miskin yang enggak sanggup bayar hutang. Tapi ke si penipu, isteri harus katakan ke suami, biar dia pemaaf kan. Mati biar dia pemaaf. Biar kita bertemu di akhirat. Karena Allah sudah janji memang akan ada pengadilan di akhirat. Berapa yang dibayar, Pak? Enggak berkurang sedikit pun. Padu habis 100 juta Allah bayar. Jadi makanya kalau memang di dunia kita terzalimi, kalau melakukan kekerasan takut berefek ke kita, gara-gara kita ditangkap nanti isteri bermasalah, anak enggak makan, maka tidak perlu lakukan itu. Jangan bawa parang menghancurkan expandernya, tapi cukup potong saja tomat di depan rumahnya, kemudian cabai-cabai kecil yang hambur je madum, kan, yang kira-kira enggak membawa kerana hukum. Lalu banyak-banyaklah bersabar, kasih tahu dia, kasih tahu dia sampai mati tidak aku maafkan. Jadi orang berhutang ni hari ini kita kejar-kejar, nanti dia kejar-kejar kita untuk menyelamatkan dirinya, maka cukup bahaya mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Kata Rasulullah, man faraqar ruhul jasad, barang siapa terpisah ruh dengan jasadnya, barang siapa yang terpisah ruh dengan jasadnya, wa huwa bari'un min salas, dan dia terbebas dari 3 perkara, dakhalal jannah, baru boleh masuk surga kalau mati terbebas dari 3 perkara. Apa dia? Al-kibr, sifat sombong. Kalau ada sifat sombong enggak ada jaminan masuk surga. Yang kedua al-ghulul, khianat dalam pekerjaan. Khianat dalam pekerjaan ini enggak akan susah masuk surga. Ambil dana bos, beli baju batik, buat penelitian, cok bon di hotel, padahal enggak pernah nginap di hotel itu, kasih wang ke petugas hotel 50,000 dan pegang bon dia. Kemudian macam-macam ghulul, macam-macam khianat, setelah diberi amanah khianat, enggak masuk kerja, duduk di kedai kopi, nampak poh tiblah, padahal jam 8 wajib masuk. Yang ngajar enggak ngajar, seharusnya masuk 16 kali, tapi masuk 8 kali, tanda tangan 16 kali. Ini semua ini tidak akan lempang menuju surga, pasti dibereskan Allah. Lalu kemudian yang terakhir ad-dain, mati dalam keadaan meninggalkan hutang, itu susah hidupnya, enggak bisa dia masuk surga. Jangankan kita, Pak, Nabi mengatakan apa? Yughfaru lisyahid kulla zambin, orang yang sudah syahid pun di medan perang semuanya diampunkan dosa-dosanya, illa, kecuali satu, ad-dain, kecuali hutang, enggak diampunkan. Yang syahid aja enggak diampunkan, apalagi kita yang tidak ada kesempatan menjadi syahid ini. Yang syahid enggak diampunkan hutang, menunjukkan hutang itu posisinya membahayakan di akhirat. Makanya bayarlah hutang. Jadi jangan lari, berusahalah bayar hutang, jangan berusaha untuk lari. Ini pulang ni langsung bayar hutang, Pak. Baik tin-tin le hutang-hutang gopnya bayar je. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan ke rumah kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.